Kalau bicara susah nggak sih jual properti, jual rumah, jual gedung, jual tanah? Kalau menurut gua kita akan punya segmen marketnya sendiri nanti. Jadi sama aja kayak misalkan lu pertama jualan mobil, ini marketing mobil, jualan motor, terus udah gitu, ataupun jualan produk-produk yang misalkan memang secara fisik mungkin marketnya udah kelihatan nih siapa yang butuh ini, siapa yang butuh itu. Jadi menurut gua sih marketnya akan ketemu sendiri nantinya. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak ya harusnya bisa, karena semua jenis usaha, apalagi misalkan kita jualan apa, udah pasti sebetulnya marketnya sudah ada, tinggal kita sabar aja sih. Sabar dalam arti gini, sometimes kalau misalkan memang kita lagi memulai untuk jualan properti, artinya kita udah tahu nih siapa market kita ya pasti orang-orang yang perlu di properti gitu, perlu untuk kebutuhannya dia sendiri gitu loh. Entah itu misalkan orang-orang yang misalkan memang baru mau punya rumah pertama, misalkan baru mau nikah nih, terus cari rumah pertama, ya dia juga butuh properti. Atau misalkan orang-orang yang investor-investor nih, yang misalkan memang dia mau investasi di properti, marketnya juga ada sendiri. So menurut gue sih kalau misalkan memang lu baru mau mulai, jangan takut. Bisa nggak sih gue jualan properti? Ya pasti bisa sebetulnya emang. Jadi lu tinggal ikutin step-stepnya aja. Kalau misalkan lo memang lu udah ngikutin stepnya, lu udah tahu caranya kayak gimana, lu tinggal cari listingannya, lu exposing yang bagus, akan kena sendiri marketnya gitu. Kalau misalkan memang gue mau jualan properti yang mewah-mewah nih, rumah mewah, atau misalkan yang kelasnya kelas building yang harganya udah di atas 10 miliar misalkan, ya lu tinggal ngelisting aja, fokus aja di situ marketnya gitu. Karena memang nanti juga pasti akan dapat marketnya. Segmennya udah pasti berbeda dengan rumah-rumah misalkan yang harganya di bawah 1 miliar. Jadi gimana cara nentuin marketnya, gimana cara lu memisahkan segmentasinya, ya lu fokusnya di mana nih gitu loh. Kalau misalkan memang lu mau fokus di rumah-rumah yang harganya 300-400 juta, lu fokusin di situ deh. Segmennya akan lu dapat sendiri, marketnya akan lu dapat sendiri. Kalau misalkan lu pengennya, wah kan gue pengennya komisi gede nih gitu, gue mau jualan yang rumah-rumah harganya di atas 10 miliar atau 20 miliar, lu tinggal cari perumahan-perumahan yang mewah nih. Atau misalkan lu cari tahu listing building SPBU misalkan yang dijual, yang harganya udah nyentuh angka puluhan sampai ratusan miliar, ya lu fokusinnya di situ. Mungkin agak lama waktunya gitu, tapi sekalinya lu dapet ya lu ketutup dalam arti perbandingannya antara lu jualan properti yang harganya di bawah 1 miliar, lu jualan misalkan 20 unit misalkan, dibandingkan dengan lu jualan properti yang harganya udah puluhan sampai ratusan miliar, lu jualan dalam waktu setahun misalkan cuma 1 atau 2 unit, tapi itu sangat sebanding gitu, bahkan bisa jadi lebih besar. Nah kalau misalkan lu udah jualan si properti yang angkanya puluhan sampai ratusan miliar, kedepannya lu revenue-nya tuh akan dapat klien-klien yang memang butuh properti di angka segitu. So menurut gua kalau misalkan memang lu sekarang baru mulai jadi agent properti, lu targetinnya mau di mana segmentasinya, lu targetin dari sekarang lu pengennya marketnya yang seperti apa, dari awal memang udah lu tentuin duluan. Kalau misalkan memang udah ditentuin duluan, lu fokusin. Istilahnya lu jangan pecah segmen, jangan pecah market. Lu harus fokus. Kalau misalkan lu mau main di angka yang besar, terusin angka yang besar. Karena itu retensinya bakal selalu ada. Itu. Lu main bisnis properti apa sih untungnya gitu. Mungkin teman-teman banyak yang enggak sadar nih kalau misalkan sebetulnya bisnis properti itu hanya awal mulanya aja lo mengenal dengan istilah jual rumah atau building segala macam gitu. Tapi sebenarnya path to money-nya banyak, jalur uangnya banyak, kerannya itu banyak sebetulnya. Maksudnya gini, dari bisnis properti banyak bisnis yang lain yang lu bisa jalanin, walaupun sebetulnya secara market atau segmen masih sama, masih satu istilahnya satu bidang usaha lah. Contohnya apa? Kalau misalkan lu berangkat dari agent properti, lu jualan rumah nih, apa sih path to money-nya? Apa sih bidang usaha lain yang kira-kira bisa mendampingi? Di situ ada desain interior. Lu bisa jual jasa desain interior juga. Kalau misalkan memang lu nggak bisa desain interior, lu bisa berpartner nih, ajak gabung teman-teman lu yang kira-kira memang ahlinya atau misalkan expert di bidang jasa desain interior. Dalam arti bisa dari mulai jasanya aja, penggambarannya aja, sampai dengan eksekusi atau produksinya. Itu salah satu contoh aja. Atau misalkan lu bisa
pet to money-nya apalagi sih dari bisnis properti ini. Lu bisa jadi konstruksi nih, misalkan di bidang konstruksi atau pembangunan developer misalkan, atau pembangunan rumah misalkan. Nah itu lu bisa jalanin juga, yang ya sama yang kayak tadi yang gue bilang. Kalau memang lu nggak paham atau misalkan memang tidak di bidang konstruksi, lu bisa gaya temen lu yang di bidang konstruksi atau arsitek misalkan, lu bisa gaya temen lu gitu, supaya maksudnya usaha lu ini tidak hanya berpatok pada jual beli rumah aja gitu. Pet to money-nya sangat banyak, dari properti itu sangat banyak. Apalagi misalkan selain jasa interior, selain konstruksi misalkan, ya sampai kalau misalkan memang lu bisa jual beli elektronik misalkan untuk kebutuhan rumah tangganya misal, sangat banyak pet to money. Ya menurut gua kalau lu misalkan memang udah jalan di bisnis properti, di bidang properti ini, manfaatkan apa yang bisa lu kembangin. Jangan cuman sekedar lu jual beli properti jadi agent properti, itu sampai kapan menjadi agent properti kan gitu. Harus ada tahapan-tahapan yang lu capai nih, harus ada goals yang lu capai nih. Dari mulai jadi agent properti sekarang lu banyak belajar dulu tahapan-tahapan yang bagus kayak gimana, sampai akhirnya lu bisa closing, sampai akhirnya lu punya relasi lagi. Karena memang dari bisnis properti ini kan memang sebetulnya ngebangun relasi tujuannya. Karena klien-klien lu itu bisa jadi relasi atau sumber bisnis lu yang baru. Ketika lu udah bisa ngembangin relasi, apa yang lu bisa kembangin gitu. Karena gue yakin klien-klien lu, rekan-rekan lu itu banyak yang bisa jadi peluang bisnis baru buat lu dari properti ini gitu sih ya. Jadi so menurut gua belajar, kembangin, dan itu akan menjadi satu perusahaan yang besar, bukan hanya dari bidang properti aja tapi bisa dari pet to money yang lainnya, supaya lu bisa berkembang dan bisa menjadi raksasa di industri ini gitu sih.